dia mengambil cawan berisi anggur. Inilah darahku yang akan ditumpahkan bagi kamu, minumlah, kan gitu. Jadi kita mengingat bagaimana darah Tuhan Yesus itu dicurahkan untuk menyelesaikan dosa kita. Karena tanpa penumpahan darah di dalam perjanjian lama kan tidak ada pengampunan dosa, gitu. Baik, masuk ke episode kedua tentang pembahasan tentang perjamuan kudus. Nah, malam hari ini juga Pak menyambung episode sebelumnya, bahwa memang kata perjamuan kudus itu sendiri secara literal itu sebenarnya tidak alkitabiah. Ya. Salah penamaan. Salah penamaan. Oke. Tapi karena memang yang paling penting adalah makna kata kudus itu yang sebenarnya menyabotase doktrin keselamatan. Sehingga orang akhirnya gagal memahami doktrin keselamatan lewat upacara itu. Tetapi jauh lebih ke dalam, Pak. Sebenarnya pelaksanaan upacara perjamuan kudus di banyak perjamuan Tuhan. Ini kita bilang perjamuan kudus. Karena memang mereka tidak memakai kata perjamuan Tuhan. Tetap saya katakan perjamuan kudus. Di banyak acara ibadah gereja, kembali saya katakan tadi ibadah gereja dalam tanda petik, seringkali banyak orang Kristen mengharapkan sesuatu yang spektakuler di situ. Dan kadang-kadang mengharapkan secara jasmani juga. Iya. Kadang kenapa? Banyak gereja yang saat melakukan praktek upacara perjamuan kudus, mereka bawa orang sakit. Berharap bahwa lewat upacara ini mereka menerima lawatan Tuhan. Artinya Tuhan dalam acara upacara perjamuan kudus ini ada kuasa Tuhan di situ yang mampu membuat mereka menjadi sembuh, gitu loh Pak. Sekarang ini marak sekali begitu, sehingga banyak orang akhirnya berbondong-bondong mendatangi gereja yang melakukan praktek upacara perjamuan kudus. Pertanyaannya adalah, apakah ada ayat di dalam Alkitab yang melegalisir bahwa upacara perjamuan kudus ini memiliki kuasa ilahi dalam tanda petik? Apakah di dalam Alkitab mengajarkan sama yang seperti gereja-gereja ini ajarkan? Bagaimana kira-kira Pak Kurnia? Iya. Jadi kalau kita baca misalnya di 1 Korintus pasal 11, jadi sekali lagi penamaannya adalah perjamuan Tuhan, ya kan? Oke. Jadi bukan kalau orang mengharapkan ikut ini nanti sembuh, gitu kan? Yang sakit, yang lumpuh jadi berjalan, gitu kan? Yang sakit kanker hilang, yang mau dioperasi jadi tidak kena operasi, ya kan? Jadi harapannya adalah kesembuhan begitu. Jasmania. Justru kalau kita baca Alkitab malah bukan bikin sembuh, gitu kan? Malah ada yang bikin meninggal, iya. Gitu. Coba 1 Korintus pasal 11 itu. Ayat 29 sampai dengan 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, jadi malah mati ya Pak? Malah sakit, gitu kan? Malah meninggal, gitu. Jadi bukan untuk malah kesembuhan, gitu. Ini meninggal karena ini pelaksananya salah atau gimana? Jadi katanya di sini tidak mengakui tubuh Tuhan. Berarti ada kesalahan pemahaman. Tidak mengakui tubuh Tuhan apa? Tidak mengakui tubuh Tuhan itu begini. Karena upacara ini kan sebenarnya didesain untuk mengingat Tuhan. Oke. Mengingat Tuhan bahwa Tuhan akan sudah menderita, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Nah, sementara di Korintus ini ada kasus bahwa mereka itu makan begitu itu untuk pamer-pamer, gitu. Show lah Pak ya. Untuk show. Jadi ada yang makan sendiri, begitu. Lomba makan banyak kali. Jadi dari makanan itu kayak pamer-pamer kekayaan.
gitu. Ada yang makan sendiri, ada yang enggak makan, begitu kan. Jadi kacau jemaat ini waktu itu di Korintus, Pak. Di Korintus. Khususnya di Korintus. Nah, jadi itulah melakukan perjamuan Tuhan bukan untuk mengingat Tuhan. Gitu. Ini kan salah. Tuhan malah hukum itu. Karena itu ibaratnya begini, orang bikin pesta, gitu kan. Tapi tidak menghargai yang punya pesta. Jadi datang kepada pesta tidak menghargai yang punya pesta. Kan begitu. Nah, jadi yang punya pesta kan bisa usir dia, terserah dia, dihukum kan begitu. Nah, ini kalau kamu nggak menghargai Tuhan, gitu. Tujuan bikin perjamuan itu salah, malah kamu bisa bahaya. Mendatangkan murka kepada Tuhan. Tuhan jadi murka lah, Pak, ya. Murka kepada dia. Jadi karena kalau kita lihat konteksnya, coba kita baca di ayat yang ke-23 itu, ini latar belakang kenapa ada perintah untuk melakukan perjamuan Tuhan itu, ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya, terus kemudian? Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, itulah tubuhku. Inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, kemudian lanjutkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini perkataan Yesus sendiri, Pak, ya. Perkataan ini Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengutip perkataan Yesus Kristus, Pak, ya. Ya, Rasul Paulus kan tidak ikut di dalam upacara perjamuan terakhir itu karena dia belum menjadi rasul. Tapi dia bilang di ayat yang ke-23 tadi kan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, ya kan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan sendiri. Gitu. Jadi Paulus mendapatkan ini dari Tuhan sendiri. Kalau kita coba lihat di Lukas, ya. Lukas 22 ayat 14 sampai 19. 14-19. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi di sini tidak ada dalam pikiran murid-murid melakukan perjamuan Tuhan itu untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka atau khasiat secara jasmani lah, Pak. Iya, tidak ada pikiran begitu. Gitu. Tapi kan ada ayat, Pak, yang bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya artinya sepertinya kita dipulihkan gitu loh. Itu kan ada kata disembuhkan, Pak. Ya, sembuh di situ sebenarnya kan sembuh dari sakit dosa. Kan bukan gitu. Sakit jasmani. Bukan sakit jasmani, karena oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi telah itu kan berarti kan sudah. Begitu. Kalau bukan akan, Pak, ya. Iya, bukan akan. Itu telah itu kan berarti kan sudah. Kalau bicara itu sakit jasmani, ya kan? Berarti orang Kristen itu tidak mungkin sakit. Cara berpikirnya seperti itu. Gitu. Ya. Kalau itu bicara sembuh sakit jasmani, itu ya, Pak. Betul. Tetapi kan ini bilang secara jasmani pasti masih sakit kan gitu. Paulus sendiri kan sakit. Jadi sembuh di situ bukan sembuh sakit jasmani, tapi sembuh masalah dosa. Gitu.
Yesus Kristus memang di atas kayu salib menanggung dosa kita kan sudah selesai. Clear. Jadi ketika kita bertobat, mengaku diri orang berdosa, percaya Tuhan sungguh-sungguh, Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita, itu sudah sembuh. Sembuh apa? Dosa. Makanya kalau ditanya, kita berkata kita mati pasti masuk surga karena kita sudah, masalah dosa sudah beres. Sudah sembuh. Gitu. Jadi tidak ulang-ulang selamat. Gitu. Sudah selamat kita. Kita tidak ulang-ulang minta Tuhan selamatkan saya. Makanya ayat itu bilang gitu. katanya sudah sembuh gitu sudah ya. Sembuh. Kamu telah sembuh. Gitu. Nah, kembali ke perjamuan Tuhan ini, ketika itu diperintahkan adalah perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Peringatan tentang Tuhan Yesus tentang apa? Yang dimaksud tadi, ayat tadi ya. Kan Tuhan Yesus berkata waktu dalam perjamuan terakhir itu kan, Dia mengambil cawan berisi anggur. Inilah darahku yang akan ditumpahkan bagi kamu. Minumlah. Kan gitu. Jadi kita mengingat bagaimana darah Tuhan Yesus itu dicurahkan untuk menyelesaikan dosa kita. Karena tanpa penumpahan darah di dalam perjanjian lama kan tidak ada pengampunan dosa. Gitu. Jadi Yesus Kristus itu melambangkan domba yang di perjanjian lama itu. Nah, darahnya ditumpahkan jadi korban dari bagi dosa. Demikian juga roti. Roti itu inilah tubuhku katanya. Nah, tubuh Tuhan Yesus bagaimana? Tubuh Tuhan Yesus itu kan dicabik-cabik sedemikian rupa, begitu. Kedua tangan dan kakinya kan dipakukan. Kepalanya dimahkotai dengan duri, kan gitu. Karena begitu beratnya gitu. Siksaan yang dia alami sebelum dia disalibkan itu, sampai-sampai kan Tuhan Yesus tidak bisa mengangkat salib itu. Gitu. Jatuh, kemudian Simon dari Kirene disuruh membantu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang begitu mengerikan. Gitu. Penyamun di sisi Tuhan Yesus itu tangannya dipatahkan, kakinya dipatahkan, karena mereka belum mati. Besok kan hari Paskah. Tapi Tuhan Yesus itu kakinya tidak dipatahkan. Kenapa? Karena memang dia sudah mati. Gitu. Hanya dicek aja lambungnya ditusuk keluar air. Begitu. Berarti memang sudah mati. Nggak perlu dipatahkan. Gitu. Dan memang nubuatan di dalam perjanjian lama itu tergenapkan dengan itu semua. Begitu. Nah, jadi itu yang diingat gitu. Jadi murid-murid ketika mendengar perintah untuk melakukan perjamuan Tuhan itu, mereka tidak berpikir ini bisa menyembuhkan sakit kepala saya. Ini mereka tidak berpikir ini bisa menyembuhkan nanti kalau saya sakit kanker, kalau saya mau dioperasi, jadi nggak perlu dokter, nggak begitu. Pengharapan murid-murid pada waktu itu nggak begitu. Tidak begitu. Itu untuk mengingat Tuhan bahwa betapa besarnya kasih Tuhan kepada mereka. Sampai-sampai dia harus menanggung hukuman demikian berat untuk dosa karena dosa mereka. Maka murid-murid Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Gitu. Di dalam itu Pak, di dalam maka Alkitab kita ada nggak contoh rasul-rasul melakukan itu Pak setelah kebangkitan Yesus Kristus? Ada contohnya? Mereka langsung melakukan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 itu, coba dibaca bagaimana cara mereka melakukan itu. Pasal 4 ayat? Pasal 2, sorry. Pasal 2. Ayat 41 dan 42. 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka selalu dalam berkumpul, itu kan masih fresh perintah Tuhan kan bagi mereka untuk melakukan perjamuan Tuhan itu, begitu. Jadi
eh, murid-murid di yang abad pertama ini itu mengasihi Tuhannya luar biasa. Bisa jadi upacara ini mereka lakukan terus setiap mereka berkumpul ya. Maka di zaman kesusahan itu banyak di antara mereka itu yang jual harta mereka untuk hidup bersama. Untuk hidup bersama, kasih di kaki Rasul untuk hidup bersama, begitu. Mereka nggak sayang-sayang begitu. Daripada dirampas orang Yahudi, Pak ya. Daripada hilang, gitu kan. Kemudian kita jual untuk bisa menolong hidup bersama dalam jemaat, di mana pada saat itu kan dikejar-kejar oleh Yahudi. Masa penganiayaan kan, begitu. Itu masa penganiayaan. Harta mereka dirampas, mereka tidak menjadi kecewa sama Tuhan. Tidak ada pikiran mereka itu, loh kok saya ikut Tuhan Yesus kok jadi susah, gitu. Dikejar-kejar. Kok nggak sembuh-sembuh nih? Nggak sembuh-sembuh, nggak ada pikiran mereka begitu. Begitu. Karena Tuhan Yesus sebenarnya antisipasi mereka itu untuk ikut Dia, percaya kepada Yesus karena hal-hal seperti itu yang jasmaniah begitu. Setelah Tuhan Yesus memberkati 5 roti 2 ikan, orang kejar-kejar, gitu. Kamu ini ya mau mengikut aku karena makanan yang berkat yang sudah kamu makan kan, gitu. Kata Tuhan Yesus, jangan mengikut aku karena itu, gitu. Tetapi karena hidup yang kekal sebenarnya. Dan Yesus sendiri berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia tidak punya untuk meletakkan kepalanya, masih mau ikut aku. Gitu. Murid-murid masih mau. Gitu. Apalagi setelah kebangkitan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, mereka mengerti betul bagaimana kasih Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Pikiran rasul-rasul itu adalah bagaimana memuliakan Tuhan. Tidak ada pikiran orang Kristen awal, ya kan, berpikir untuk mendapatkan keuntungan menjadi kaya karena Kristen. Itu tidak ada. Gitu. Mereka betul-betul sangat mengasihi Tuhan karena tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan jiwa itu sendiri, dan keselamatan jiwa hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi tidak ada dalam pikiran mereka untuk kuasa ilahi untuk sakit penyakit sembuh dan lain sebagainya. Di dalam melakukan perjamuan Tuhan ini. Itu malah konsep yang salah. Gitu. Kalau berpikir begitu, itu malah konsep yang salah. Memahamin aja, akhirnya dia ada yang mati meninggal tadi, Pak. Kita baca tadi kan. Kalau tidak paham ya, melakukan salah memahamin, tapi tidak paham. Salah makna kan? Iya. Kalau dia tidak mengakui itu tubuh Kristus, mati tadi kita baca di Korintus tadi. Bukan malah sembuh ya? Iya. Berarti logikanya itu atau yang benar itu bahwa perjamuan Tuhan yang mereka sebut perjamuan itu tidak ada khasiat apapun, Pak. Ya, karena itu diperintahkan bukan untuk upacara kesembuhan, gitu. Iya. Nah, bukan untuk menghilangkan sakit penyakit, kemiskinan, semuanya bukan. Gitu. Itu untuk menjadi peringatan ya akan Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib gitu, Pak. Betul. Maka sebenarnya kalau orang Kristen yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus, ingat tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi dirinya, maka orang tersebut pasti mengasihi Tuhan. Gitu. Tidak ada orang Kristen yang akan berpikir untuk hidup dalam dosa. Gitu. Ya seharusnya di saat orang Kristen ini yang sudah lahir baru melakukan perjamuan ini, seharusnya dia terus berintrospeksi diri, ya kan, mengingat kasih Tuhan sehingga mereka terus membangun karakter yang kudus. Betul, Pak ya. Betul. Jadi mengingat itu akhirnya membangun lagi, mendorong lagi untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Begitu. Ya. Baik, sebenarnya berarti kata perjamuan kudus itu tidak alkitabiah, dan dampaknya fatal. Dampaknya fatal. Upacara perjamuan Tuhan tidak memiliki kuasa apapun juga.
bahkan yang berpikir bahwa itu bisa menyembuhkan, mengkuduskan, sudah pasti dia akan disesatkan. Dan yang paling fatal adalah doktrin keselamatannya bisa salah. Ya. Dua pertanyaan besar ini sudah terjawab, Pak Kurnia. Tapi ada yang lebih menarik daripada ini. Sebenarnya siapa saja yang boleh melakukan upacara ini dalam acara pertemuan jemaat? Ya. Ya. Apakah orang luar yang begitu masuk ke gereja boleh ikut-ikut? Kan gitu. Atau semua orang Kristen di mana saja boleh ikut? Ya. Nanti kita akan bahas supaya yang menonton video ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang kata perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Pak Kurnia. Selamat malam Pak Kurnia, selamat malam Pak Yus, selamat malam dan salam Maranatha.